konflik atau perang saudara yang berlangsung di kalangan sahabat itu tak perlu kita komentari. Pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Tapi kan sesalah-salahnya sahabat nggak bisa, Pak, kita ukur dengan standar kita gitu loh. Mereka itu sesalah-salahnya mereka, mereka itu berijtihad, boleh jadi hasil ijtihadnya salah, ya sudah. Boleh jadi kesalahan itu tertutup dengan amal soleh mereka, kita nggak pernah tahu. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Beda dengan misalnya golongan Syiah yang suka mencaci maki, mengkritik sahabat dan lain. Kita nggak ikut-ikutan yang begituan. Ali itu dipandang kafir karena dia berhukum dengan hukum selain Allah katanya, dengan hukum selain hukum Allah. Karena dalam peristiwa perang Siffin itu Ali menerima arbitrase, perdamaian kira-kira begitulah. Harusnya itu ditumpas kelompok Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, sahabat juga. Mereka itu kan kelompok pemberontak dari pemerintahan yang sah Ali bin Abi Thalib itu. Sampai pada satu titik kelompok ini mau kalah dalam perang, mereka ngangkat mushaf, mengajak pasukan Sayyidina Ali untuk berhukum dengan hukum Allah. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kebijaksanaan, kita nggak akan memerinci peristiwa itu ya. Tapi poinnya adalah beliau menerima arbitrase dari kelompok Muawiyah itu. Perdamaian, berdamai. Nah bagi orang Khawarij, Ali itu berhukum dengan hukum manusia dan menolak hukum Tuhan gitu. Wah singkat cerita udah dibunuh lah pokoknya Ali bin Abi Thalib. Subhanallah Pak, dari keempat khalifah itu tiga-tiganya mati dibunuh. Abu Bakar, hanya Abu Bakar. Umar matinya dibunuh, Utsman matinya dibunuh, Ali bin Abi Thalib juga matinya dibunuh. Itu pelajaran buat kita Pak, bahwa kemuliaan orang itu nggak diukur dengan bagaimana cara dia mati. Bukan soal bagaimana. Ngeri kali ya, matinya tuh tabrak terlindas begini-begini. Enggak. Yang mengukur kemuliaan orang itu bukan soal bagaimana bentuk dia mati, keadaan dia mati. Tapi tentu yang menjadi ukuran adalah amal soleh dia sendiri. Kadang-kadang ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Hamzah bin Abdul Muttalib, itu peristiwa wafatnya tragis sekali. Hamzah itu paman yang paling disayang oleh Nabi, itu wafat di tangan seorang budak namanya Wahsy. Hamzah ini orang yang gagah perkasa. Kalau tarung satu lawan satu, gak bakal bisa kalah. Akhirnya Hindun di peperangan Uhud. Setelah peperangan Badar terjadi, banyak dedengkot gitu. Orang-orang kafir yang tewas. Di antara pahlawan di peperangan Badar itu, Sayyidina Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang musyrik balas dendam. Mereka kepengen balas dendam, satu target mereka itu Hamzah itu. Kalau disuruh duel satu lawan satu, gak bakal bisa. Akhirnya Hindun, istrinya Abu Sufyan ketika itu. Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi masuk Islam di kemudian hari. Ketika peristiwa Fathu Makkah. Nyewa seorang budak namanya Wahsy. Wahsy ini ahli dalam menombak. Dia cerdik. Hamzah ini kayaknya bisa dibunuh dengan cara itu doang. Disewalah itu Wahsy. Singkat cerita Hamzah terbunuh, terkoyak-koyak bagian jeroan perutnya itu sampai-sampai dimakan bagian ininya nih. Bagian jeroannya itu sama Hindun, saking dendamnya dia. Hamzah bin Abdul Muttalib. Banyak orang-orang mulia yang wafat dalam keadaan tragis seperti itu. Tapi bukan berarti itu menjadi gambaran dia dihinakan oleh Tuhan, ya enggak gitu loh. Hamzah bin Abdul Muttalib. Banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang bisa yang ingin saya sebutkan, yang ingin saya jelaskan bukan itu. Tapi poinnya adalah ada segolongan orang sejak dulu sampai sekarang itu, saking semangatnya dia dalam mengamalkan ajaran agama karena nggak dibekali pengetahuan, akhirnya dia terjatuh dalam sikap saling menyesatkan saudara seiman. Alasannya apa? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sebetulnya ajakan bagus Pak. Sebagaimana kelompok Khawarij ketika bilang tidak ada hukum kecuali hukum Tuhan. Benar sebetulnya Pak. Cuma kata Imam Ali, kata Sayyidina Ali, itu ungkapan benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Sama mirip-mirip kayak orang zaman sekarang Pak. Indonesia ini negara kafir katanya, karena sebagian saudara kita. Karena berhukum tidak dengan hukum Tuhan.
Dalam hal ini Al-Quran. Jadi bayangan mereka hukum Tuhan itu apa? Kalau ada yang maling dipotong, kalau ada yang berzina dirajam, kira-kira begitu. Padahal Bapak kalau misalnya tanya penjelasan para ahlinya, hukuman-hukuman seperti potong tangan, rajam, apalagi dan semacamnya itu hukuman-hukuman yang nggak bisa dieksekusi dengan cara yang mudah.